Warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas di bab baru kita, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup, terlebih dahulu kita akan belajar tentang ciri benda di lingkungan sekitar kita. Jadi, ciri benda otomatis ada benda hidup misalnya ini tumbuhan, atau sering disebut dengan benda biotik. Dan ada benda mati atau abiotik. Jadi ini koin, gelas, ini adalah benda yang tak hidup. Untuk membedakan benda biotik dengan abiotik, kita yang harus menjadi patokan kita adalah ciri-ciri dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak. Contohnya misal manusia berlari, terus hewan juga bisa berjalan. Nah, di sini ada tumbuhan. Tumbuhan itu bisa saat dia menanggapi rangsang, dia bunganya bisa menuju ke sinar matahari. Nah, di sini kan hewan bisa alat geraknya bisa berbeda-beda karena hewan ada yang hidup di darat, di air maupun di udara. Nah, untuk tumbuhan itu bergeraknya bukan bergerak oleh angin ya, tapi bergerak misalnya di sini menuju arah datangnya cahaya ini tadi berarti menanggapi rangsang, atau dia tumbuh dari ketinggian yang masih sedang sampai menjadi tinggi sekali. Ini adalah hal yang membuktikan bahwa tumbuhan itu mampu bergerak, ataupun ujung akar yang mampu menembus tanah itu adalah contoh dari tumbuhan itu bergerak. Selanjutnya adalah bernafas. Jadi bernafas itu sering disebut dengan respirasi. Semua makhluk hidup itu pasti bernafas. Nah, bedanya di sini misal pada manusia dengan hewan itu bernafas memerlukan oksigen. Jadi kita mempunyai zat makanan kita itu kan biasanya paling banyak adalah gula. Gula itu dari mana? Dari karbohidrat dengan rumus kimianya C6H12O6 ditambah dengan oksigen akan menghasilkan energi. Jadi kita bisa berjalan, kita bisa belajar, itu karena adanya proses respirasi ini yang membakar zat-zat makanan dalam tubuh kita, sehingga bisa menghasilkan karbon dioksida dan air. Jadi buktinya apa? Kalau kalian habis bernafas atau kalian pas bernafas itu nafasnya ditiup ke kaca, nanti kacanya pasti akan basah. Itu membuktikan bahwa pernafasan kita itu menghasilkan uap air atau H2O. Nah, pada hewan dan manusia biasanya, untuk manusia pastinya bernafas menggunakan paru-paru. Nah, untuk hewan di laut, selama dia itu adalah ikan, berarti dia menggunakan insang, dan bisa juga hewan di darat menggunakan trakea. Nah, untuk tumbuhan, dia bernafas menggunakan stomata dan lentisel yang ada di daun. Ciri yang selanjutnya adalah memerlukan makanan. Jadi setiap makhluk hidup itu harus makan. Hewan itu ada yang bersifat herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora masih ingat kan? Dia memakan tumbuhan. Kalau karnivora memakan hewan, kalau omnivora adalah pemakan segala. Sedangkan untuk tumbuhan itu berarti makanannya berupa apa? Berupa air dan zat hara dari tanah. Nah, berdasarkan kemampuan untuk menyusun makanan, ternyata makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Nah, kalau auto berarti bisa sendiri, otomatis gitu ya, bisa membuat makanan sendiri. Berarti siapa yang bisa membuat makanan sendiri? Itu adalah tumbuhan hijau, karena dia mampu melakukan proses fotosintesis. Sedangkan heterotrof adalah tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Contohnya siapa? Hewan dan manusia. Kenapa? Karena misalnya hewan itu berarti misal sapi makan rumput. Rumput adalah tumbuhan yang notabene adalah autotrof. Manusia juga makan sayur yang juga tumbuhan, berarti dia autotrof. Ataupun manusia makan sapi tadi, berarti manusia adalah heterotrof ya, harus memakan makhluk hidup yang lain. Tapi khusus untuk tumbuhan dia adalah autotrof, bisa membuat makanannya sendiri.
Ciri selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau sering disebut dengan ekskresi. Eks itu kan keluar, ekskresi adalah pengeluaran zat sisa. Nah, untuk manusia zat sisanya itu dari kulit, dikeluarkan lewat kulit yaitu berupa keringat. Dikeluarkan ini diproses di ginjal itu berarti menghasilkan urin. Kalau paru-paru kita menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau uap air. Hati akan menghasilkan bilirubin dan biliverdin. Nah, pada serangga itu alat ekskresinya berupa buluh Malpighi, sedangkan pada cacing menggunakan nefridium. Jadi hati-hati, ini yang paling penting pada bagian manusia. Kulit, saya ulang lagi bahwa kulit mengeluarkan atau menghasilkan keringat, ginjal berarti urin, paru-paru karbon dioksida, dan uap air, hati adalah bilirubin. Nah, selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup yang namanya hidup pasti dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini tujuannya apa? Untuk mempertahankan jenisnya. Ini jadi satu ya. Sebenarnya bisa tumbuh dan berkembang sendiri, terus ada juga cirinya berkembang biak. Mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Jadi dia berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Pada tumbuhan, pertambahan ukuran tubuh saat tumbuh, ini maksud dari tumbuh ya, bukan tumbuhan. Tumbuh, apa sih maksudnya tumbuh? Tumbuh itu adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak lagi kembali ke ukuran semula. Jadi misalnya ini ada biji akan tumbuh menghasilkan akar, akarnya akan memanjang menghasilkan batang, ini berarti tumbuh. Nah, kalau berkembang yaitu proses menuju kedewasaan. Saat dia itu sudah tumbuh, dia mampu menghasilkan bunga mampu menghasilkan biji dan buah. Berarti dia sudah mulai berkembang. Nah, bijinya nanti akan tumbuh lagi menjadi individu baru. Berarti dia berkembang biak. Jenis perkembangbiakan sendiri kita tahu bahwa ada dua, yaitu generatif dan vegetatif. Untuk generatif berarti kawin atau seksual, dan vegetatif adalah tidak kawin atau aseksual ya. Ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Pada manusia dan hewan itu rangsangnya ditanggapi oleh adanya saraf dan indera, sedangkan pada tumbuhan itu adalah iritabilitas. Jadi ini contohnya, misal ada daun ataupun biasanya bunga matahari akan nengok ke arah datangnya sinar, itu adalah contoh peka terhadap rangsang. Ataupun kita saat kita terkena sinar matahari, kita akan menundukkan kepala karena silau, berarti kita peka terhadap rangsang. Ataupun daun putri malu akan mengatupkan daunnya saat disentuh, itu adalah contoh peka terhadap rangsang. Dan bunglon bisa merubah warnanya sesuai tempat ya. Selanjutnya adalah beradaptasi. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah beradaptasi. Nah, untuk hewan, misalnya di sini cumi-cumi mengeluarkan tinta untuk melindungi dirinya dari musuh. Ataupun unta mampu bertahan di daerah gurun tanpa minum berhari-hari. Jadi unta mempunyai punuk untuk menyimpan cadangan cairan sehingga dia itu mampu hidup di gurun. Itu adalah salah satu contoh adaptasi. Nah, pada tumbuhan adaptasinya seperti apa? Pada tumbuhan itu adaptasinya tergantung jenis tumbuhannya. Nah, tumbuhan sendiri berdasarkan lingkungannya kita bagi menjadi 4 nih, ada xerofit, hidrofit, tropofit, dan higrofit. Kalau xerofit berarti tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan di daerah kering. Misalnya kaktus itu mampu hidup di padang pasir. Kalau hidrofit, tumbuhan yang telah menyesuaikan diri untuk hidup di lingkungan perairan. Nah, di sini karena dia itu kaya akan air, dia biasanya berdaun lebar, contohnya pada bunga teratai. Untuk tropofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang mengalami pergantian musim basah dan kering dengan cara menggugurkan daunnya. Nah, ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup biasanya di iklim tropis. Jadi misalnya pohon jati saat dia itu musim
penghujan daunnya akan lebat, tapi pas musim kemarau daunnya akan berguguran untuk mengurangi penguapan. Nah, hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan pergantian basah dan kering. Nah, dengan cara menggugurkan ini hygrofit, ini salah penjelasan. Hygrofit itu untuk tumbuhan yang hidup di area yang lembab. Nah, latihan soalnya atau tugas kalian adalah mengamati benda-benda ini. Di sini ada tas, ban mobil, bola, pesawat helikopter, tumbuhan, orang utan, dan burung. Silahkan dicontreng. Misalnya tas itu bergerak nggak sih? Terus ban mobil itu bergerak? Iya, ban mobil itu bisa bergerak, bola bergerak. Tapi apakah ban mobil bisa tumbuh? Jadi silahkan dicontreng mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Terus simpulkan mana yang termasuk makhluk hidup dan bukan makhluk hidup. Oke? Tulis di buku catatan kalian dan nanti diupload di KI 4. Selanjutnya di sini latihan soal selanjutnya. Nah, ini ada orang sedang menghirup nafas. Berarti ciri makhluk hidup apa? Kalian tinggal jawab. Misalnya itu tadi kan tabel 1, berarti ini soal nomor 1. Soal nomor 1 ciri makhluk hidup apa? Soal nomor 2 ini ada bayi sampai dia menjadi seorang ayah. Berarti ciri makhluk hidup apa? Ada bunglon. Ada anak-anak yang sedang bermain dan berlari-lari, berarti ciri makhluk hidup yang mana? Silahkan ditulis, nggak perlu digambar, langsung dijawab aja ciri makhluk hidupnya apa di bawah tabel itu tadi ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada burung pipit, di sini ada biji-bijian, terus ada anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada anak yang sedang melihat matahari dengan kesilauan. Selanjutnya adalah gambar atlet yang sedang mengeluarkan keringat ya. Demikian materi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.